Halo teman-teman online, teman-temannya Ujang di TikTok, dimanapun berada. Kalian semua harus memiliki budaya empati ketika melihat teman-teman disabilitas lagi beraktivitas di luar. Kenapa? Kalau lagi di jalan, itu lagi ada penyeberangan, walaupun sudah ya kita mengikuti aturan nih. Kita sudah waktunya menyeberang, tapi kondisinya tuh yang pengendara motor belajang aja tak belah gitu kudu dan belanjang wae yuk gas. Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Istimewa untuk seluruh disabilitas semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik dan tidak membeda-beda. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Misalnya dia butuh dari negara, bisa nanya ke. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kita bertiga, saya bekerja di Telkomsel sebagai call center dan Teratna di sini bekerja di Rumah Sakit Mata Cicendo P3. Berarti udah mendekati PNS ya, dan ada Teh Cici bekerja di sini. Nah artinya buat teman kakak-kakak semua yang saat ini sedang menjalani kuliah di Unpad di kesejahteraan sosial, tetap jalankan apa yang menjadi teman-teman lakukan. Jangan sia-siakan waktu perkuliahannya, karena di luar sana nanti banyak pekerja akan lebih berat itu ada di luar dari setelah bekerja ini setelah perkuliahan. Di sini saya mendapatkan pekerjaan yang secara formal, saya dan Teratna itu butuh waktu yang cukup lama. Kita sebagai disabilitas memiliki tantangan 2 kali lipat lebih besar, namun kita di sini mengalahkan kondisi yang ada seperti itu. Jadi kita semua bisa tetap dengan kondisi kita berani untuk bermajukan, berani berkembang, berani untuk keluar rumah. Dan tadi kata Teh Cici, mulai dari diri sendiri dulu dah, karena kalau tidak dimotivasi oleh diri sendiri, teman-teman nanti nggak akan bisa keluar lagi. Dan tentunya semua ini bisa terlibat dengan adanya keterlibatan dari organisasi. Nah tadi Teh Cici sampaikan keterlibatannya dengan Witaguna. Kami berawal keterlibatannya dari Bilik, adalah jalur untuk bisa mencapai tempat pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan Teratna sedikit? Tambahan aja bahwa teman-teman yang sekarang kuliah di pendidikan sosial, tantangannya itu akan lebih berat pada saat selesai kuliah, karena teman-teman pun berusianya nanti mungkin akan ada di sektor sosial yang berkaitan dengan disabilitas, apalagi itu terkait sosial, salah satunya adalah disabilitas. Sekarang di pemerintah itu bahkan di rumah sakit itu tidak ada pekerja sosialnya juga, yang mereka menangani berbagai permasalahan terkait pasien dengan berbagai sosialnya. Jadi bahwa sekarang saat itu teman-teman dengan berinteraksi dengan kami dengan disabilitas itu akan menjadi pengalaman yang plus pastinya, yang akan menjadi tambahan saat teman-teman sudah selesai kuliah dan akan memasuki dunia bekerja, dan pekerjaannya dipersiapkan dengan berkaitan dengan sosial. Dan kami dari sini mengundang teman-teman dari Teknik Unpad untuk bisa bergabung dengan kami sebagai komunitas. Nantinya teman-teman akan mendapatkan pelatihan bagaimana berinteraksi dengan ragam disabilitas dan akan terlibat dengan berbagai kegiatan disabilitas yang dilakukan oleh diri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kembalikan ke MC. Mohon maaf ya ada tambahan sedikit dari Bilik. Terima kasih. Sertifikat untuk pihak Sentra Wiyata Guna
kegiatan semesta. Pertama kali dihubungi ya. Saya sih senang. Jadi ini salah satu kegiatan positif ya. Apalagi ada di bidang akademika. Jadi kan jadi ada apa sih komunikasi antara komunitas disabilitas dengan mahasiswa. Ya. Oke, jadi kita juga semakin tahu sebetulnya teman-teman dari disabilitas itu seperti apa sih, langsung untuk ngobrol dengan teman-teman dari bilik. Iya. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang bilik nih, Iya. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu gitu. Boleh dong kan perkenalan kita, dan kita juga semakin tahu dan mungkin bisa banyak kegiatan sama bilik gitu. Iya, tuh. Jadi bilik itu sebentar ya. Bilik itu organisasi disabilitas. Jadi berdirinya tuh pada tahun 2003. Berawal dari interaksi antara kaum disabilitas, teman-teman disabilitas dengan mahasiswa, karena melihat keadaan fasilitas umum di Kota Bandung yang memang tidak akses. Nah, dari situ terbentuklah bilik. Kebetulan hari ini hari jadinya bilik tanggal 23 Agustus. Oke, boleh kita Seperti dirayakan kita di semesta. Iya, betul. Semua bilik dirayakan. Iya, semua bilik dirayakan ya. Terus apa aja sih kegiatannya di bilik itu? Jadi lebih ke filosofi independent living. Jadi setiap individu itu bisa hidup independen dengan caranya ya. Terus ya tentunya karena ini komunitas organisasi disabilitas, jadi di dalamnya ada pergerakan disabilitas gitu ya. Di dalamnya juga ada beberapa divisi, ada divisi advokasi, divisi peer counseling, divisi asisten kemandirian, divisi informasi dan referral, dan divisi pemberdayaan ekonomi. Kebetulan di sini juga hadir divisi pemberdayaan ekonomi. Teman-teman bisa lihat di ujung sana ada produk-produk dari teman-teman disabilitas. Maka kalau ada yang berminat bisa langsung ke stand-nya ya. Beragam gitu ya kan? Betul. Produk-produknya. Ya, selain makanan juga biasanya ada ya produk kayak merchandise gitu. Ada. Ya. Itu merchandise seperti apa? Yang dari lanjutan dari daur ulang gitu teh. Jadi kayak kapa-kapa, terus ada juga merajut ya teh ya. Ada produk hasil rajutan juga. Keren banget ya teman-teman semuanya. Iya. Buat teman-teman disabilitas juga bisa menghasilkan produk-produk yang keren. Oke, Nita, tapi kan sekarang bekerja di divisi kemandirian gitu. Ya. Sebetulnya divisi kemandirian itu fokusnya di apa sih dan kegiatannya kayak gimana? Jadi untuk divisi asisten kemandirian ini fokusnya jadi pendampingan kepada teman-teman disabilitas gitu ya. Bagaimana kalau saya sehari-hari kan berdampingan dengan pengguna kursi roda gitu. Kebetulan suami saya pengguna kursi roda, anak saya juga pengguna kursi roda. Terus di bilik juga ada teman tuli, ada teman netra gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk berinteraksi, untuk mendampingi teman-teman selama kegiatan gitu. Oke, ini menarik banget. Berarti tetap sudah terbiasa ya, sudah sehari-hari berinteraksi dengan teman-teman dari disabilitas. Ini masalah banget sih sebenarnya. Kita teman-teman yang disabilitas karena memang jarang ketemu begitu ya. Kira-kira sih sebetulnya interaksi yang baik itu seperti apa sih dengan teman-teman disabilitas? Ya,
eh, ini mah berdasarkan pengalaman aja ya. Saya kan mendampingi suami saya gitu ya. Kebanyakan misalnya nih kita pergi ke bank. Kebanyakan tellernya itu nanyanya tuh ke saya, padahal yang berkepentingan suami saya. Jadi mungkin salah satunya kita tuh harus menanyakan tuh langsung kepada teman-teman disabilitasnya itu gitu. Jangan pada pendampingnya, karena itu akan lebih lebih kita lebih tahu gitu ya apa keinginannya, kebutuhannya gitu. Jadi kita harus bicara langsung gitu ya kepada teman-teman disabilitasnya gitu. Terus lagi itu untuk yang kursi roda ya. Nah, untuk yang tunanetra biasanya kita begitu bertemu kita perkenalkan diri, selalu bilang halo atau assalamualaikum akan teteh kepada teman netra. Perkenalkan, saya Rina. Kalau kita sendiri, kalau berdua siapa temennya gitu, saya Rina dengan Kak Wani ya, gitu misalnya ya teh ya. Baru kita tanyakan pertolongan apa misalnya, apakah butuh bantuan, dan kita harus tunggu sampai teman disabilitasnya menjawab apa kebutuhannya gitu ya. Ini ilmu baru juga untuk saya ya, kadang itu juga ini gimana ya, karena ya mungkin juga bukan karena teman-teman nggak mau bantu ya, tapi mungkin ya itu bisa jadi karena bingung itu. Teman-teman di sini juga mungkin baru keinsight lagi ya, gimana cara kita bisa asik nih dengan teman-teman dari disabilitas, karena dari hasil-hasil kalian aja udah keren-keren ya. Nah, tadi di divisi kemandirian kan tadi juga mendampingi kegiatan-kegiatan dan mungkin upgrade skill juga untuk teman-teman disabilitas gitu ya. Kita ada kendala atau tantangan nggak sih pada saat berinteraksi atau sedang memberi sama mereka gitu? Ada. Apa tuh? Banyak. Misalnya kalau ada kegiatan di luar misalnya, terus tempatnya tidak akses ya untuk pengguna kursi roda, kan itu juga jadi ini ya, jadi tantangan tersendiri. Tapi di samping itu kita juga kan bisa sekalian mengadvokasi ini ya, tempatnya ya, bahwa untuk kedepannya bisa dibuat lebih akses lagi kayak gitu-gitu. Nah, ini yang menarik juga buat saya. Kan tadi sudah dari teman-teman yang bisa bikin produk. Nah, ada juga yang bekerja juga di bina dan di sini juga kita kenal juga barista-baristanya ternyata juga teman-teman ya. Ada pengalaman menarik ya sih pada saat bekerja langsung dengan teman-teman disabilitas? Ada banyak. Gimana dong ya? Karena sekarang karena sekarang kan pekerjaan itu punya tantangan tersendiri. Nah, itu berhadapan dengan teman-teman disabilitas. Maka gimana sih share pengalamannya gimana kita? Jadi saya sih sebenarnya lebih kagum aja sama teman-teman disabilitas. Ternyata saat mereka diberikan kesempatan, mereka tuh bisa lebih jago dari kita yang disabilitas gitu ya. Contohnya ada yang bisa bekerja di kantoran gitu ya, ada yang bisa wirausaha, ada yang jadi pelukis juga, padahal cuman pakai mulut gitu ya. Jadi saya sih kagum sebenarnya. Karena ketika teman-teman itu diberikan kesempatan, mereka tuh punya kemampuan yang bisa aja lebih dari kita gitu. Banyak juga yang boleh disebutin salah satu. Ada yang kerja di rumah sakit, teman Billy juga. Ada yang di Telkomsel, juga ada di sektor formal gitu kerjanya. Dan mereka tuh bisa yang penting adalah kita selalu memberikan dan memberi kesempatan untuk teman-teman. Iya. Ini sangat menarik ya, karena kita bekerja sama teman-teman yang
oh ya udah ini menjadi highlight juga untuk saya gimana sih bekerja dan bekerja sama dengan teman-teman disabilitas seperti itu. Nah, karena tadi kan sempat dibahas-bahas tentang fasilitas ya teh dulu di awal-awal kesulitan karena mungkin yang kursi roda belum bisa mengakses jalannya dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini teh di diri sendiri, kira-kira untuk fasilitasnya apakah sudah memadai kah atau seperti apa? Sudah akses untuk teman-teman disabilitas, webnya ada di Braille juga untuk teman-teman netra. Alhamdulillah sudah di kantornya ya. Kira-kira kalau dari sini ada kegiatan bareng nggak sama eksternal? Ada banyak ya pengadilan ya, MOU dengan pengadilan tinggi Jakarta, pengadilan negeri Bandung juga. Itu untuk aksesibilitas pengadilannya gitu. Jadi bilik itu audit untuk aksesnya. Jadi dari begitu masuk kawasan pengadilan itu sudah ada kayak parkir untuk disable, terus ada guiding block, ada rem juga untuk kursi roda. Kan juga kemarin ada kampus Atau ini kan ya. banyak pekerjaan banyak sebetulnya dari kita dari teman-teman daripada diangkutkan. sebetulnya apa misalkan budaya yang untuk bisa memberikan awareness juga memberikan sama bagi teman-teman disabilitas seperti apa? Jadi yang pertama jujur, terbuka ya, terus saling menghargai dan menghormati ya antara kita sebagai yang disabilitas dengan teman-teman disabilitas. Terus memandirikan ini dalam arti memastikan ketersediaan fasilitas. Misalnya kan untuk pengguna kursi roda ada remnya, untuk ke kantor gitu ya, untuk akses masuk ke gedungnya. Terus ada guiding block untuk tunanetra kayak gitu ya. Ada JBI untuk teman tuli juga gitu. Jadi kan itu kan penyediaan fasilitas untuk menunjang kemandirian teman-teman gitu ya. Terus apalagi ya? Kalau misalkan dari teman-teman yang berminat kita tuh cara kita atau cara supaya pertumbuhan pada saat kita bekerja sama Ya, dan saling menghormati dan tadi itu jangan sungkan untuk bertanya gitu ya, menyapa, bertanya. Jadi itu kan dengan berempati itu kan saya membentuk bonding ya antara kita dengan teman kita. Jadi kita juga tidak merasa canggung untuk dia nyaman nggak ya kita bantu, atau kita juga tidak merasa bingung bahwa apa ya yang bisa kita bantu. Itu utamanya adalah kita coba untuk ngobrol Ya. Karena dengan ngobrol kita semakin kenal, Ya. kita semakin tahu apa sih yang mereka butuhkan. Ya. Semoga setelah selesai dari talk show ini kita semua bisa lebih terbuka nih dengan siapapun yang ada di sini. Nah, tadi sudah bicara tentang gimana sih culture dari pekerjaan ya dengan teman-teman disabilitas. Kalau di diri sendiri, Ya. itu ada kebiasaan atau budaya kerja yang membedakan kan dari organisasi-organisasi lain. Apa yang spesial dari diri sendiri? Yang spesial Dari yaitu ada ruang kerja inklusif kan, jadi ada teman-teman disabilitas dengan non disabilitas, karena mungkin kebanyakan yang saya lihat gitu yang lain tuh kayak ya udah teman-teman ini ya, cuman
kalau dibilik kan ragam disabilitasnya juga tidak hanya satu macam kan, tapi ragam disabilitas, ada yang netra, ada yang tuli, ada pengguna kursi roda gitu. Jadi itu ruang kerja inklusif untuk ragam disabilitas, bisa berinteraksi juga dengan yang non disabilitas kan. Jadi ini sekali di biasa Ya. penasaran sebenarnya. Ya, terus ini ya untuk teman-teman mahasiswa, kita juga membuka kesempatan buat teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang mau jadi volunteer untuk asisten kemandirian, kita juga sedang buka. Nanti saya share ininya ya, Jipomnya. Ini menarik banget ya teman-teman. Tepuk tangan dong. Barangkali di sini teman-teman ada yang mau secara langsung nih. Jadi biar apa ya, biar merasakan langsung gitu ya, pengalamannya gitu, jadi langsung berinteraksi sama teman-teman disabilitas. Saya boleh sedikit spoiler kan? Nanti tuh gimana aja sih nanti kita di sana kalau misalkan kita evaluasi? Oh iya, kita akan mendampingi teman-teman disabilitas. Jadi yang tadinya itu kan kebutuhan teman-teman itu kan berbeda ya berdasarkan disabilitasnya. Jadi kita punya pengalaman untuk bagaimana sih mendampingi teman tuli itu, ataukah bagaimana mendampingi teman netra, bagaimana mendampingi teman pengguna kursi roda kayak gitu. Jadi kita punya selain dari ilmunya ya, kita juga bisa praktek langsung gitu. Tapi ini ada syarat-syarat nggak untuk masuk volunteer atau coba ikut aja? Bisa. Tapi berarti untuk teman-teman semesta ada special invitation gitu kan? Boleh. Semuanya gabung. Semuanya gabung. Berarti kita ada jalur spesial ya. Boleh teman-teman ya nanti di share itunya ya. Udah di share ke Kanabila. Oh ya. Udah di share ke Kanabila. Udah di share ke Kanabila. Ini sangat ditunggu sekali. Barangkali kita bisa coba bikin kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi. Iya. Mungkin aku mau minta ini deh, apa ya istilahnya, semacam pesan dari Teteh untuk teman-teman non disabilitas untuk bisa lebih membaur atau bisa lebih asik lah gitu dengan teman-teman disabilitas seperti apa, apalagi pada dunia pekerjaan nih Teteh. Gimana sih itu? Jadi buat teman-teman semua, jangan ragu, jangan sungkan untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, karena itu ini pengalaman saya, ternyata kalau kita lebih kenal, lebih ya saling mengenal gitu, teman-teman disabilitas tuh ternyata punya potensi yang nggak kalah juga dari kita, bahkan mereka bisa lebih gitu dengan kemampuannya gitu dibanding dengan kita. Gitu. Setuju banget ya, ternyata memang teman-teman disabilitas ini banyak sekali yang kemampuannya lebih dari kita. Contohnya misalkan penyanyi yang terkenal waktu itu ya siapa ya? Putri Aryani itu ya. Iya, Putri Aryani itu juga suaranya sangat luar biasa, dia bisa main piano juga. Itu salah satu narasumber kita yang bakal hadir sebentar lagi juga. Beliau disabilitas netra tapi jadi barista, keren banget ya sih teman-teman gitu ya. Kira-kira dari Teteh ada lagi nggak selain tadi harapan atau pesannya nih ketika atau kesannya setelah mengenal semesta dan juga kegiatan? Pesannya mungkin jadi setelah mungkin ada sharing ini ya, jadi harapannya kan teman-teman mahasiswa jadi lebih tahu nih, ternyata ada teman-teman disabilitas yang berpotensi ya, yang punya kemampuan. Harapannya ya lebih banyak lagi kampus-kampus yang bisa menerima teman-teman disabilitas ya, tentu dengan persyaratan yang ini gitu. Selain itu juga banyak juga lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa diakses untuk teman-teman disabilitas. Nah, ya, mungkin ini
keren banget ya karena kita udah ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan bersama teman-teman disabilitas. Ini harus kita note kalau kita coba untuk ngobrol, coba untuk menyatu dengan teman-teman karena kayaknya dunia pekerjaan aja dengan sesama nih yang misalkan ada teman-teman disabilitas juga cukup menantang, apalagi dengan teman-teman disabilitas. Jadi kita harus juga aware untuk memberikan kesempatan dan kan kemandirian untuk teman-teman kita seperti ini. Ya, dipenuhi ya kebutuhannya gitu untuk membuat teman-teman semakin mandiri. Betul, dipenuhi dan saling memenuhi sebagai mungkin ya Teh ya. Nah, kayaknya Teh sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita mau asik-asikan dulu sebentar gitu ya. Kita mau coba main game karena kayaknya teman-teman perlu dibangkitkan lagi semangatnya. Nah, untuk sesi game Di sini aja apa? Oke, siap. Kasih, iya, sama-sama. Oh, baca. Ayo. Ya. Tapi ini belum selesai ya buat narasumber yang kanan yaitu Cici sebagai perwakilan dari teman-teman disabilitas yang sudah share kita gimana sih pengalamannya ya perspektif juga kuliah sambil kerja lagi di lingkungan disabilitas juga dengan Teh Rina yang sudah berkecimpung di organisasi untuk teman-teman disabilitas tadi. Semoga talkshow ini bisa memberikan cara untuk teman-teman sekalian yang ada di sini. Mungkin karena dari tadi kita apa sih sikap yang harus kita tunjukkan ke teman-teman disabilitas? Boleh jadi siapa dulu? Itu dia Mas ya. Jadi memang sih ada ya beberapa yang pasti begitu ya. Tapi sebenarnya selama saya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, teman-teman itu sebenarnya tidak mengharapkan feedbacknya, tapi ya itu mereka lebih senang untuk diberikan kesempatan yang sama ya. Jadi lebih senang untuk diberikan kesempatan belajar yang sama, bekerja yang sama, kayak gitu ya daripada untuk dari rasa kita. Kalau saya itu sih, jadi kita juga harus bisa. Oke, mungkin lebih ke tantangan ya Teh, dari tantangan mungkin dari masyarakat sekitar, dari pemerintah atau pekerjaan segala hal